Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatan aku di hari ini masak nyiapin sarapan. Ini aku masak ikan bandeng ya, yang kemarin aku bikin presto itu. Nanti juga ada bikin sambal, goreng tahu, dan juga sop sayur. Sembari aku masak untuk menu masakan hari ini, tentunya makan makanan yang sederhana, rumahan namun tetap sedap ya. Aku juga mau sharing-sharing nih teman-teman mengenai hidup minimalis yang sedang aku jalani. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan supaya rumah tinggal kita jadi jauh lebih nyaman. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan meskipun rumah tempat tinggal kita misalnya kecil, sederhana, namun ada kok beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tempat tinggal kita jauh lebih nyaman, lebih tenang, terus lebih bikin betah ya. Jadi kita juga nggak banyak keluar-keluar. Nah, dari tips yang pertama yaitu dengan declutter atau pilah-pilih barang-barang yang sudah tidak kita pakai. Nah, ini juga bisa diklasifikasikan ya. Kalau misal kita merasa bahwa meskipun barang-barang yang udah kita nggak pakai itu sayang untuk dibuang atau dikasihkan ke orang lain, kita bisa pilah-pilah dari dua jenis ya. Yang pertama, barang yang memang sudah benar-benar rusak dan sudah tidak bisa difungsikan daripada menjadi sampah di rumah kita dan akan menuhin tempat penyimpanan, lebih baik kita buang aja atau kita declutter. Yang kedua, barang yang udah kita nggak pakai namun fungsinya masih bagus, kualitasnya masih bagus, kita bisa pikir-pikir dulu nih, kira-kira masih kita butuhkan apa enggak, kira-kira barang ini hanya akan nganggur di tempat penyimpanan kita apa enggak. Nah, kalau memang hanya nganggur, coba diikhlasin untuk bisa kasih ke saudara, keluarga, ataupun kerabat. Kalaupun masih rasanya tuh sayang, bisa kita kasih waktu tunggu selama 1-2 bulan gitu ya teman-teman. Barangkali nanti kita punya keputusan yang paling tepat. Hal yang kedua, dengan pilih tema dan dekorasi serta warna rumah menjadi tema yang lebih simple, minimalis, dan juga terang. Pilih lampu-lampu yang terang, warna-warna basic yang terang seperti putih, abu-abu, dan lain-lain. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersihkan dan rapihkan setiap sudut dan area tempat tinggal kita. Usahakan setiap sudut rumah kita itu bersih dari debu-debu supaya kita juga lebih nyaman, terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini aku mau kasih tips juga untuk teman-teman cara membersihkan rumah supaya rumah aku jadi lebih bersih. Di sini aku pakai vacuum cleaner dari Notel. Ini sudah ada kartu garansi dan juga kartu servisnya ya. Di sini juga ada buku panduan di mana lebih memudahkan kita untuk menggunakan alat vacuum cleaner ini. Oh ya teman-teman, aku tuh kemarin dapat rekomendasi vacuum cleaner ini dari teman aku. Soalnya vacuum cleaner ini kabelnya tuh panjang 5 meteran, jadi itu enak bisa ditarik ke sana ke sini, apalagi kalau buat bersihin atau vakum-vakum tempat tidur, terus juga karpet ya, kan nggak butuh colok-colokan lagi tuh karena panjang kabelnya itu bener-bener maksimal. Pakainya pun gampang, tinggal dicolok dan ditekan tombol tengahnya ini. Matikannya pun sama, jadi tuh praktis. Oke, di sini juga aku mau bersihin sofa aku karena ini tuh bener-bener udah lama nggak dibersihin. Ada bantal-bantalnya juga. Karena sampai sekarang di tempat aku tuh musim hujan, sore, siang tuh kadang hujan, jadi nggak sempet untuk jemur-jemur keluar. Nah, makanya aku tuh beli vacuum cleaner ini karena daya serapnya tinggi, jadi tuh debu, kelembapan, gatal-gatal karena tungau tuh bisa terserap ya. Apalagi vacuum cleaner ini dilengkapi dengan sinar UV yang bisa membunuh kuman-kuman bakteri penyebab gatal-gatal dan juga penyakit pernafasan lainnya akibat alergi terhadap debu. Terus yang bikin surprise banget, vacuum cleaner ini juga bisa banget nyedot rambut-rambut karena di sini tuh rambut aku rontok ya. Kadang-kadang tuh suka ada aja gitu. Entah itu di kasur, di sofa, di lantai berceceran. Dan kalau disapu dengan sapu biasa malah justru nggak akan keangkat, malah cuma kayak pindah tempat aja loh. Makanya aku tuh kayak ngerasa kebantu banget pas vacuum cleaner ini datang ke rumah. Membantu banget aku dalam bersih-bersih rumah, terutama area-area yang sulit kejangkau. Oh ya teman-teman, vakum lantai itu beda ya sama vakum kasur. Jadi vakum lantai itu jangan habis pakai buat di lantai terus dipakai lagi di kasur. So wajib banget punya alat ini, dimana vakum ini biasanya aku khusus untuk bersihin kayak sofa, karpet,
bantal-bantal, terus horden juga bisa. Yang paling utama, aku juga gunakan vacuum cleaner dari Notel ini untuk membersihkan tempat tidur sehari-hari karena supaya terjaga dari tungau yang biasa bikin gatal-gatal ya, nggak nyaman banget pastinya. Jadi bisa kesedot tanpa harus menjemur kasur di luar atau di panas terik matahari. Berhubung juga kasur aku di sini tuh berat banget, makanya aku lebih memilih membersihkannya pakai vacuum cleaner. Nah, setelah aku bersihin sofa, aku mau tata bantal-bantalnya supaya rapi gitu ya teman-teman. Ini udah nyaman. Kalau udah nyaman begini, bersih, nanti juga insya Allah kita akan sehat. Aku suka banget vacuum cleaner dari Notel ini karena bentuknya minimalis, warnanya juga putih. Jadi sesuai ya dengan tema rumah. Nah, di sini sekalian juga aku mau bersihin karpet aku. Ini tuh kayak berasa berat banget, debuan banget karena ini terakhir kali aku gunakan itu 1 tahun yang lalu. Jadi itu pas waktu pertemuan dan arisan rutin ibu-ibu paguyuban ya. Ini udah debuan banget. Jadi sekarang tuh aku udah jarang banget nge-laundry karpet karena aku rasa udah bisa aku bersihin pakai vacuum cleaner di rumah sendiri ya. Malah menurut aku tuh jauh lebih bersih karena semua debunya itu bisa terserap. Sekarang aku jadi jarang banget untuk laundry karpet karena aku bisa bersihin karpet sendiri di rumah, jauh lebih ekonomis dan juga jauh lebih sehat karena aku rasa debu dan tungaunya itu lebih terserap gitu ya. Jadi karpet yang kita miliki ini jauh lebih sehat, dipakai juga nyaman. Karena sebenarnya aku itu rada riskan pakai karpet ya teman-teman, kadang-kadang tuh suka gatal-gatal. Makanya aku tuh nggak hanya butuh vacuum cleaner yang bisa menyerap debu aja, tapi juga menyerap tungau dan juga kuman-kumannya. Dan setelah aku vakum, biasanya tuh rasa karpetnya jadi jauh lebih enak, ringan, nyaman, gak bikin kulit atau badan jadi gatal-gatal. Ini pakainya gampang banget karena dalam vacuum cleaner bawahnya itu ada rodanya, jadi tuh licin gitu, dipakai enak banget, gak capek gitu. Nah ini aku balik ya teman-teman supaya kedua belah sisi karpetnya itu bersih sempurna. Tadi tuh yang bagian bawah dulu ya, karena aku rasa tuh di situ paling banyak debunya, dan setelah itu tuh kelihatan kan pada beterbangan debu-debunya. Karena saking lamanya karpet ini nggak dibersihkan. Terus ini tuh juga yang terakhir bagian atasnya biar nggak kotor lagi gitu kan. Pokoknya aku kalau bersih-bersih itu maksimal banget, bolak-balik biar semua debunya itu keangkat masuk ke dalam mesin vacuum cleanernya seperti ini. Kalau hanya dikebas-kebaskan pakai sapu lidi biasanya tuh cuma beterbangan aja terus hinggap lagi gitu ya, karena si debunya itu nggak terserap. Ini aku lakukan karena aku dan suami aku itu punya alergi terhadap debu, supaya kualitas hidup kita juga jauh lebih sehat. Lanjut ke tips yang keempat ya teman-teman, kita bisa membuat tempat tinggal kita menjadi lebih nyaman dengan mengklasifikasikan barang-barang sesuai kegunaannya. Misalnya nih, barang-barang elektronik atau barang-barang yang untuk kebersihan, kita bisa taruh dalam satu wadah atau dalam satu storage box. Barang-barang kebutuhan dapur, barang-barang skincare, body care, sehingga saat kita mau menggunakannya, kita jadi lebih mudah ya. Nah ini aku udah selesai bersih-bersih karpetnya, udah terasa ringan banget, enak buat dipakai lagi. Ini karena berhubung kabelnya panjang, jadi enak dipakai dengan jangkauan yang lebih luas. Terus setelah pakai juga kabelnya langsung rapih karena di sini ada perekat kabelnya. Jadi kita nggak perlu cari-cari karet atau tali buat ngiket atau ngegulung kabelnya. Nah kelihatan banget ya, kotor banget, masya Allah. Ternyata entah itu karpet, sofa maupun tempat tidur yang kita pakai selama ini, ternyata di dalamnya itu kotor banget. Kadang gak kelihatan gitu ya secara kasat mata, tapi setelah divakum tuh masya Allah. Nah untuk filternya biasanya aku gunakan sikat kering kayak gini untuk membersihkan debu-debu di dalamnya. Terus ini tuh nanti ada 2 saringan gitu ya, aku buka semuanya. Nah ini dia nih filternya yang penuh dengan debu, karena penyedotannya itu maksimal banget untuk vacuum cleaner Notel ini. Sebelum membersihkannya, pastikan dulu matikan mesin ya, cabut steker kabel listriknya dari colokan. Terus juga bersihkan cangkir debu sesering mungkin supaya untuk menghindari kerusakan mesin. Jangan menggosok permukaan mesin dengan bensin atau minyak ya teman-teman. Itu cukup digosok dengan kain lembut atau tisu. Terus untuk filter penyaringnya bisa pakai sikat yang berbulu halus ya, sikat kering. Seperti ini, debunya masya Allah banyak banget tuh, udah 3 tisu ya.
Ini tuh aku shock banget loh teman-teman, ternyata tempat tinggal yang sering kita jadikan untuk tempat istirahat, tempat ternyaman ya, kayak sofa, kasur, karpet tuh sekotor ini. Jadi kayaknya tuh kalau hanya dibersihkan pakai sapu tuh nggak maksimal banget ya. Sekarang tuh aku lebih nyaman dan lebih tenang karena aku punya alat pembersih dari Notel Vacuum Cleaner NTL VC1. Nah, ini udah bersih, aku pasang kembali. Lalu untuk gelas atau tabung bagian luarnya biasanya aku cuci ya teman-teman, seperti ini pakai spons dan juga sabun cuci piring. Ini sponsnya khusus ya, bukan yang buat cuci piring atau disamain gitu. Nanti aku keringin sampai kering baru bisa dipasang dan digunakan kembali. Jadi jangan sampai ada ini ya tetesan air di dalamnya, harus benar-benar kering dan bersih. Setelah dicuci lalu dikeringkan sampai benar-benar bersih dan bisa kita pakai kembali. Untuk teman-teman yang mau samaan, link pembelian vacuum cleaner Notel ini aku sertakan di description box ya. Lalu hal yang kelima yaitu dengan reparasi atau mengganti barang yang sudah rusak di rumah kita, atau bisa kita rutin misalnya ngecat rumah setahun atau 2 tahun sekali. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.